Salam bahagia bagi kita semua. Perkenalkan, saya Deliana Tonapa dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare, Jayapura. Jayapura merupakan salah satu kota yang dijuluki sebagai Indonesia Mini. Bagaimana tidak, hampir semua suku dan agama ada di sini yang secara tidak langsung telah mempengaruhi karakteristik peserta didik, baik dari budaya, status sosial, minat, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan motorik, motivasi, dan lain-lain. Begitupun di sekolah kami, yang mana didominasi oleh laki-laki, di mana ruang geraknya seperti berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan, dan lebih ekspresif dalam menunjukkan kemarahannya. Hal ini tentu membutuhkan pendampingan yang tepat berdasarkan hasil analisa catatan guru. Dunia terus bergerak maju, begitupun dengan teknologi yang secara tidak langsung telah mengubah cara berpikir otak manusia dan juga telah mempengaruhi sikap dan perilakunya. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan kurikulum, diharapkan pendidikan dapat sejalan dengan tuntunan pendidikan abad 21 yang berorientasi pada peserta didik. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, tentu guru harus melakukan berbagai kegiatan atau hal yang tepat dalam memahami mereka. Misalnya kepada murid yang terlambat masuk kelas untuk belajar, murid yang mengucapkan kata kasar kepada temannya, murid yang mengambil barang orang lain tanpa izin, murid yang tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan, bahkan murid yang tidak bisa bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, harus diperlakukan berbeda dengan penjelasan yang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka telah membuka jalan bagi guru untuk memenuhi kebutuhan murid. Melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengatur rencana dan membuat refleksi untuk memusatkan perhatian terhadap murid. Untuk memenuhinya tidaklah mudah karena guru harus memiliki catatan terstruktur untuk bisa mendiagnosa atau mengidentifikasi kasus pembelajaran lalu melakukan refleksi, benahi, atau tindak lanjut. Ada beberapa hal yang membuat situasi proses penanganan dalam pembelajaran tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yaitu, pertama, tak sedikit guru hanya menggunakan format nilai lama untuk menulis nilai formatif, nilai sumatif, nilai karakter, dan bahkan untuk mencatat pelanggaran yang terjadi yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini terjadi karena kurangnya buku atau format penilaian yang terstruktur. Kedua, selama ini banyak guru hanya menggunakan selebaran untuk mencatat nilai yang mengakibatkan catatan setiap peserta didik tidak berada pada satu buku. Dengan alasan terlalu banyak kertas yang harus dibutuhkan, juga tak cukup waktu untuk mencatat agenda, penilaian, dan jurnal. Ketiga, untuk menyimpan agenda, hasil penilaian, dan jurnal tidaklah muat untuk satu meja guru. Apalagi jika jumlah peserta didiknya banyak. Dipastikan setelah ditulis dalam selebaran atau catatan akan berserakan atau dibuang. Keempat, jika menggunakan aplikasi tentu tidak akan mudah bagi semua guru. Karena tidak selamanya guru bisa memiliki paket data. Dan juga tak semua guru bisa menggunakan aplikasi dengan alasan faktor mata, kerumitan dalam menggunakan aplikasi, dan lain-lain. Juga tak bisa dipungkiri bahwa tak sedikit guru memiliki waktu tak banyak untuk mengetik permasalahan yang muncul di aplikasi. Sehingga dibutuhkan sesuatu yang portable atau mudah dibawa kemana-mana dan bisa dilakukan kapanpun dan dengan siapapun. Guru merasa terlalu memiliki banyak tugas administrasi yang membuat mereka merasa kelelahan dan kebingungan antara mengajar atau mengerjakan tugas administrasi seperti mengisi lembar penilaian dan lembar penanganan masalah murid. Tantangan yang dihadapi untuk mengatasi situasi adalah, pertama, agenda, format penilaian, jurnal guru masih berbentuk lama. Kedua, tak sedikit guru merasa terbebani dengan administrasi guru yang dianggap terlalu banyak. Ketiga, tak semua guru bisa menggunakan aplikasi. Keempat, tak sedikit guru merasa kelelahan mengisi tugas administrasi guru, seperti mengisi agenda, mengisi penilaian, dan mengisi jurnal setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktik baik ini. Yang pertama, murid kelas 11 DPB 2 dalam proses pembelajaran mendeskripsikan teks. Kedua, guru pelaksana praktik yang berperan penuh sebagai sumber belajar, inspirator, motivator, penilai, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, dan lain-lain. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai praktik yang akan dilaksanakan. Kedua, berkoordinasi dengan Kepala Program Desain Permodelan dan Informasi Bangunan dan Wali Kelas 11 DPB 2. Ketiga, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan seperti ruang belajar, gadget atau alat perekam, agenda, jurnal, alat tulis, alat bengkel, kanva untuk presentasi, kertas manila, dan lain-lain. Keempat,
kerjasama antara rekan sejawat dan murid saat pengambilan video. Kelima, melakukan wawancara untuk mengenal murid dengan melakukan asesmen awal. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mengambil nilai formatif, menerapkan disiplin positif untuk mengambil nilai karakter, dan pengambilan nilai sumatif pada akhir modul. Adapun proses menghadapi tantangan pada pelaksanaan praktik baik ini, yaitu pertama, membuat modul ajar berdiferensiasi dan memperbaharui agenda, format penilaian, dan jurnal yang telah dibuat oleh pelaksana praktik sebelumnya, serta menulis agenda kegiatan untuk pertemuan berikutnya. Kedua, melaksanakan praktik pembelajaran sesuai jadwal. Ketiga, membuka Google lalu mengetik Deliana Blog, pilih kategori agenda, penilaian, dan jurnal Merdeka, lalu scan barcode atau klik link untuk masuk pada format agenda, format penilaian, dan format jurnal Merdeka. Keempat, mencatat tujuan pembelajaran. Kelima, saat masuk pada tujuan pembelajaran baru, pengajar praktik melakukan asesmen awal dan mengisi tabel pengolahan hasil nilai asesmen. Keenam, mengisi tabel kegiatan pembelajaran berdiferensiasi untuk melihat kegiatan pembelajaran kelompok belum siap, kelompok siap, kelompok menguasai, baik kegiatan konten, kegiatan proses, dan kegiatan produk berdasarkan modul ajar yang telah dibuat. Ketujuh, saat kegiatan belajar berlangsung, pelaksana praktik mengambil dan mengisi nilai formatif yang mana fungsinya untuk melakukan perbaikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bagian ini penting untuk menganalisa kegiatan berikutnya, apakah sesuai dengan modul ajar atau melakukan pembaruan kegiatan berdiferensiasi. 8. Pada saat kegiatan belajar mengajar, pelaksana praktik mencatat dan mengambil penilaian karakter yang dianggap perlu ditangani, lalu menganalisa nilai keseluruhan untuk mendiagnosa atau memeriksa penyebabnya. 9. Saat peserta didik yang dirasa perlu dilakukan penanganan serius, maka pelaksana praktik mencatat pada lembar penanganan murid, lalu dilakukan pemilihan penanganan masalah murid, mencatat hasil kesepakatan, dan mencatat hasil tindak lanjut. 10. Mencatat evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil refleksi peserta didik dan guru yang dianggap perlu. Atau murid yang memberikan hasil refleksi kurang terhadap pelaksana praktik ditindaklanjuti berdasarkan catatan agar kegiatan belajar berikutnya lebih baik. 11. Mencatat jurnal harian yang dibuat sederhana yang tujuannya hanya untuk mencatat acak kegiatan yang telah dilakukan di pertemuan. Atau format ini hanya dibuat sederhana yang tujuannya untuk melihat batasan kegiatan belajar yang telah dilaksanakan. Terakhir, akhir satu modul atau satu lingkup materi dilakukan pengambilan nilai sumatif. Agenda penilaian Ibu Guru keren, terstruktur. Dari hasil penilaian bisa menelaah kinerja saya. Senang dengan agenda penilaian dan jurnal dari Ibu Guru karena sangat terstruktur sehingga saya mengetahui kekurangan dan kelebihan saya saat belajar di dalam lingkungan kelas. Maka penilaian yang sudah ditampilkan ini menurut saya cukup bagus karena betul-betul melihat atau merinci siswa-siswa yang terkena masalah atau penilaian itu tidak akan lupa, dan kita tidak akan lupa karena nilai sudah tercatat di dalam format yang sudah ditampilkan ini dan betul-betul tersusun dengan baik, terstruktur. Jadi menurut saya hal yang sangat bagus untuk diteruskan. Dengan adanya agenda penilaian dan jurnal Merdeka, saya jadi terinspirasi untuk membuat hal yang sama seperti itu. Agenda dan format penilaian dan jurnal Merdeka ini menjadi referensi tambahan buat saya. Dengan adanya agenda, penilaian, dan jurnal Merdeka, guru merasa tidak terbebani lagi dengan tugas administrasi sebagai guru. Guru merasa tidak lagi kebingungan untuk menentukan bentuk agenda, bentuk format penilaian, dan bentuk jurnal yang tidak terlalu sulit digunakan. Guru sudah merasa mudah mengambil tindakan berdasarkan hasil catatan dari agenda, penilaian, dan jurnal yang terstruktur. Guru merasa mudah mengambil tindakan berdasarkan hasil diagnosa atau telaah dari agenda, penilaian, jurnal yang terstruktur. Guru merasa sudah memiliki referensi untuk membuat sendiri format agenda, penilaian, jurnal sesuai dengan kebutuhan. Guru hebat, Indonesia maju.